Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Haikal Ismail. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai kaitan Komisi Penyiaran dengan Sosiologi Komunikasi. Media massa merupakan tempat atau ruang untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Saat ini, media massa yang banyak dipakai yaitu tayangan televisi dan radio yang berisi berita, hiburan, pendidikan, dan sebagainya. Tentu perlu adanya pengawasan dalam televisi dan radio, karena banyak informasi yang disampaikan ke publik. Jika itu tidak diawasi dan dikontrol, maka dampaknya akan berbahaya bagi pengetahuan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka dari itu, di Indonesia mempunyai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengontrol penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, atau biasa disebut KPI. KPI terdiri atas KPI tingkat pusat, KPI tingkat daerah yang bekerja di wilayah tingkat provinsi. KPI mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar, sesuai dengan hak asasi manusia. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, sehingga dapat menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Dalam pengawasannya, KPI melakukan verifikasi tayang dan monitoring program stasiun televisi dan radio, berjejaring selama 24 jam. Jadi, kalau ada yang melanggar sesuai aturan P3SPS, maka KPI berhak memberikan teguran. P3SPS yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, yang memuat acuan bagi KPI dalam menjalankan pengawasan terhadap setiap program penyiaran selama 24 jam setiap harinya. Dalam hal pelanggaran, KPI memberikan sanksi berupa teguran secara lisan dan administrasi. Apabila teguran itu tidak diindahkan, maka KPI berhak mengurangi durasi tayang, atau KPI melakukan pemberhentian sejenak untuk tidak ditayangkan kepada publik. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Jika tidak ada pengawasan dalam penyiaran, maka akan banyak informasi yang tidak valid faktanya atau hoax, serta banyak tayangan-tayangan yang tidak pantas ditayangkan di ranah publik. Jika dibiarkan, masyarakat dapat meniru hal yang buruk tersebut dari tayangan televisi dan radio, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman, kegaduhan, dan parahnya dapat menimbulkan konflik serta perpecahan dalam masyarakat. Maka dari itu, jika terdapat informasi atau tayangan yang tidak pantas ada di ranah publik, masyarakat dapat mengomunikasikan dan memberikan aduan kepada KPI, agar tayangan tersebut dievaluasi dan dikenakan sanksi. Kesimpulannya yaitu, untuk mengawasi dan mengontrol informasi dalam penyiaran yang akan disebarkan pada khalayak luas, perlu adanya suatu lembaga formal yang mengurusnya. Di Indonesia yang mengurusnya yaitu KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga informasi yang disebarkan adalah informasi yang sehat dan juga masyarakat berkomunikasi dengan sehat pula. Karena tidak ada informasi yang faktanya tidak jelas dan tidak ada tayangan yang tidak mendidik yang dapat memicu kesalahpahaman ataupun konflik di masyarakat.